Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah nyata, siksa kubur mayat pemuda 18 tahun. Sebagai muslim, kita mengakui dan menyadari akan adanya kematian. Iya, hal ini tentu sudah menjadi pengetahuan bersama. Hanya mengenai seperti apa di alam kubur, setiap ilmu memiliki cara pandang yang berbeda. Agama pun demikian dalam memandang adanya siksa kubur ini. Sebenarnya dalam hadis telah menceritakan bahwa memang ada siksa kubur, hanya tidak pernah tahu bahwa apa yang terjadi setelah kematian tersebut datang menjemput ajal. Berikut cerita mengenai gambaran seorang mayat pemuda yang berusia 18 tahun yang digali kembali dari kuburnya setelah 3 jam dimakamkan dan disaksikan oleh ayahnya. Seluruh badan memar, matanya yang terbuka memperlihatkan ketakutan, kesakitan, dan keterputusasaan. Darah yang begitu jelas menandakan bagaimana pemuda tersebut sedang mendapatkan siksaan yang amat berat. Berdasarkan keterangan ayahnya, anaknya rusak dalam urusan beribadah. Apabila bisa mengamatinya, ketampanan dan kecantikan sudah tidak menjadi hal yang utama lagi di saat kita sudah di alam kubur. Harta, kekuasaan juga tidak dapat menolong kita dalam menghadapi siksa kubur. Hanyalah amalan kita lah yang dapat memberikan manfaat saat kita di alam kubur. Seperti yang diriwayatkan hadis, semuanya tidak akan dibawa kecuali 3 perkara, yaitu amal jariah, anak saleh yang sering mendoakan kedua orang tuanya, dan yang terakhir ilmu yang bermanfaat. Berkenaan siksaan alam kubur yang terjadi pada orang murtad kepada Allah, dan takutlah akan siksaannya pada segala larangannya dan sayangilah Allah karena rahmatnya. Dan satu lagi bukti kasih sayang Allah kepada umatnya tidak ke neraka dan hanya diberi peringatan saja. Berikut dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai manusia dan jin. Quran Surat Ar-Rahman ayat 31. Allah juga berfirman, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Ada juga kisah mengerikan terjadi di Jawa Tengah. Usai kain kafan jenazah dibuka, mendadak muncul hewan ini. Ternyata dia sangat benci dengan suara azan. Ada sebuah peristiwa yang sangat langka atau sangat jarang terjadi. Peristiwa dikisahkan oleh orang yang faqih ilmu agama, seorang ustadz yang memberikan ceramah di pernikahan Ustadz Adi Hidayat, seorang pemuda yang sangat dihormati karena keilmuannya. Ia tinggal di daerah Jawa Tengah dan di pesantrennya banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh yang dalam ilmu agamanya. Pesantrennya juga tidak mau menerima bantuan dari pemerintah. Sang alim ini bercerita, dulu ada seseorang yang marah-marah terus, bukan karena apa-apa. Marah-marahnya karena sering dengar azan dari masjid dekat rumahnya. Bukan hanya marah, namun juga mengeluarkan kalimat yang tidak pantas. Katakanlah kalimat yang tidak pantas itu adalah menyebut nama binatang tertentu, yang menggonggong, dan sebagainya. Padahal azan adalah panggilan yang baik, panggilan dari Allah untuk mendirikan salat wajib. Suatu kali orang tersebut sudah tiba masa hidupnya berakhir, meninggal. Karena dia muslim, maka diperlakukanlah jenazah tersebut secara muslim. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan secara Islam. Begitu dimasukkan ke liang lahatnya, dibuka sebagian kain kafannya, dihadapkan ke arah kiblat. Tiba-tiba ada kejadian yang mengejutkan. Yang sedang mengurus jenazah pada kaget dan berloncatan ke atas. Apa pasal? Tampaklah muka jenazah tersebut seperti bentuk binatang yang kerap dilontarkan si mayat semasa hidup ketika mendengar azan. Binatang yang kerap menggonggong. Kisah tersebut sangat populer dan disimpan baik-baik oleh warga sekitar.
Kemudian, kisah tersebut menjadi perbincangan kembali untuk dijadikan pelajaran. Kejadian alam di luar pikir kita itu nyata dan bukan sebuah cerita yang dikarang-karang. Kekuasaan itu mutlak milik Allah. Jika tanda-tanda dari peristiwa tersebut tidak membuat kita makin takut dengan Allah, sungguh menunjukkan iman kita sangat lemah. Kita berlindung kepada Allah dari lidah yang liar dan tidak terjaga dengan baik. Amin. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.